Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Nur Syafaah, dengan NIM 2017051025. Kemudian ada rekan saya, yaitu Nabila Dia Fitriana, dengan NIM 2017051012, akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan pemerintah. Adapun submateri dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, tujuan laporan keuangan pemerintah, kemudian yang kedua, macam-macam laporan keuangan pemerintah, yang ketiga ada laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan yang terakhir yaitu ada siklus akuntansi pemerintah. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah. Nah, tujuan dari laporan keuangan pemerintah yang pertama yaitu tujuan secara umum. Dalam pemerintah, tujuan umum dari akuntansi dan juga laporan keuangan yang pertama itu terdiri dari memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, seperti misalkan keputusan dalam melakukan pembangunan nasional. Kemudian ada keputusan sosial dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan juga melaksanakan alih teknologi. Serta ada keputusan politik seperti memelihara ketertiban umum, memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, mengorganisir berbagai aktivitas, dan juga menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Selain itu, laporan keuangan pemerintah dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban dan juga pengelolaan dari setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian tujuan umum yang kedua yaitu dengan memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan juga organisasional. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan juga pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan juga membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dengan organisasi lain yang sejenis. Nah, sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual, Financial Accounting Standard Board atau FASB tahun 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 atau SFAC 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba. Nah, adapun tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, yang terdiri dari 7 tujuan. Nah, yang pertama itu yaitu laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan juga calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan juga calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan juga calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan juga calon pemakai lainnya dalam menilai kekayaan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan juga calon penyedia, sumber daya, serta pemakai dan juga calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan juga kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan juga kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan juga kepentingan sumber daya tersebut. Nah, adapun tujuan yang kelima yaitu memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan juga keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan juga hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Kemudian yang keenam yaitu memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan juga membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan juga pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Kemudian tujuan yang ketujuh yaitu memberikan penjelasan dan juga interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.
Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Nah, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Kemudian laporan pemerintah laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri dari yang pertama laporan realisasi anggaran, yang merupakan konsolidasi dari laporan realisasi anggaran dari seluruh kementerian negara atau lembaga yang direkonsiliasi. Kemudian yang kedua ada neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat merupakan konsolidasi neraca SAI dan juga neraca Sakun. Kemudian ada laporan arus kas, yang dimana laporan arus kas pemerintah pusat merupakan konsolidasi laporan arus kas dari seluruh kanwil DJPBN. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yang merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan juga laporan arus kas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah berbasis akrual yaitu PP Nomor 71 2010. Nah, di antara kedua peraturan pemerintah tersebut memiliki perbandingan. Yang pertama, perbandingan berdasarkan ruang lingkup dan juga basis akuntansi. Nah, lingkup peraturan pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Nah, SAP berbasis akrual itu terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan juga dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Lingkup peraturan penerapan SAP berbasis kas menuju akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Nah, walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Kemudian ada ruang lingkup dan juga basis akuntansi berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam lampiran 3. Penyusunan PSAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan juga pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan juga pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan, dan juga basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan juga ekuitas dana. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP ini, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan tidak berlaku, PP ini masih tetap berlaku secara substansial dan masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual pada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Nah, substansi PP 24 tahun 2005 ini dinyatakan dalam lampiran 2, yaitu PP 71 tahun 2010 tentang SAP.
Nah, perbedaan antara PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP nomor 71 tahun 2010, yang kedua yaitu berdasarkan komponen-komponen dalam laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan ini terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan juga laporan finansial. Sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada laporan arus kas. Yang pertama itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian ada neraca, kemudian laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas. Dari yang pertama yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Menurut PP nomor 24 tahun 2005, laporan perubahan saldo anggaran lebih itu tidak ada laporan tersendiri. Kemudian menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan saldo anggaran lebih itu menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos yaitu yang pertama saldo anggaran lebih awal, kemudian ada penggunaan saldo anggaran lebih, kemudian ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, kemudian ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan juga lain-lain, dan yang terakhir ada saldo anggaran lebih akhir. Yang kedua itu dari sisi neraca, di mana pada PP nomor 24 tahun 2005 ekuitas dananya itu terdiri dari ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan juga kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau saldo anggaran lebih. Kemudian ada ekuitas dana investasi yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan juga aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada ekuitas dana cadangan yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun neraca menurut PP nomor 71 tahun 2010 itu hanya terdiri dari ekuitas saja, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan juga kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Nah, saldo ekuitas di neraca ini berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam laporan arus kas akan disampaikan oleh Nabila Dia Fitriana. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas, yang mana menurut PP 24 tahun 2005 disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kemudian arus masuk dan keluar kas diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan, dan juga non-anggaran. Sedangkan menurut PP 71 tahun 2010, laporan arus kas disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Kemudian arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Next. Untuk selanjutnya itu laporan operasional. Menurut PP 24 tahun 2005, laporan operasional ini bersifat opsional, kemudian disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual. Kemudian sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos, yang pertama yaitu pendapatan dari kegiatan operasional, yang kedua beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi, dan yang ketiga surplus atau defisit. Sedangkan menurut PP 71 tahun 2010, laporan operasional merupakan laporan keuangan pokok dan menyajikan pos-pos sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendapatan LO dari kegiatan operasional, yang kedua, beban dari kegiatan operasional, yang ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, kemudian yang keempat, pos luar biasa bila ada, dan yang terakhir, surplus atau defisit LO. Next. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas menurut PP 24 tahun 2005. Laporan perubahan ekuitas menurut
PP 24 tahun 2005 ini bersifat opsional. Kemudian sekurang-kurangnya menyajikan pos yang pertama, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Kemudian efek kumulatif atas perubahan kebijakan, akuntansi, dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menurut PP 71 tahun 2010 merupakan laporan keuangan pokok, yang mana sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos yang pertama ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap, dan ekuitas akhir. Next. Selanjutnya itu materi siklus akuntansi pemerintah. Next. Siklus akuntansi pemerintah dalam sistem akuntansi pemerintahan pusat ada dua, yaitu sistem akuntansi bendahara umum negara dan sistem akuntansi instansi. Next. Yang pertama, sistem akuntansi bendahara umum negara. Bisa dilihat pada tampilan di slide, yang mana yang pertama, KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil Ditjen PBN. Sedangkan KPPN yang khusus memproses data BLN mengirim semua file data setiap hari ke Ditjen APK. Kemudian yang kedua, Kanwil Ditjen PBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke Ditjen APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Ditjen PKN menyampaikan file data dan laporan keuangan BUN setiap bulan ke Ditjen APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian Ditjen PKN melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen APK. Yang keempat yaitu kemudian seluruh unit akuntansi di bawah unit akuntansi bendahara umum negara menyampaikan yang pertama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-UH menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian Direktorat Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN-PP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN-TD menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN BSBL menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN BL menyampaikan laporan gabungan badan lainnya ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian, unit akuntansi yang mengelola transaksi khusus selaku UAPBUN-TK menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Selanjutnya, siklus yang kelima yaitu entitas BUN menyampaikan laporan keuangan gabungan dan ADK seluruh entitas di bawah BUN ke Ditjen APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian siklus yang keenam, Presiden, Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pembendaharaan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan. Dan siklus yang terakhir yaitu BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintahan pusat yang disampaikan oleh Presiden. Next. Adapun siklus akuntansi pada sistem akuntansi instansi adalah yang pertama, UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan aset tetap kepada UAKPB setiap
terdapat transaksi perolehan aset. Yang kedua, UAKPBN mengirim ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca. Yang ketiga, UAKPB menyampaikan laporan BMN berdasarkan ADK setiap triwulan ke KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN. Yang keempat, UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, neraca, dan ADK, termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. Yang kelima, BLU menyampaikan secara triwulan ke KPPN berupa LRA, neraca, dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. Yang keenam, KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. Kemudian yang ketujuh, KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah. Kemudian siklus yang ke-8, KPPN menyampaikan laporan keuangan kuasa BUN termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN bidang akhlak. Kemudian siklus yang ke-9, BLU menyampaikan ADK, LRA, dan neraca kepada PPAE 1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan untuk semesteran dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan. Kemudian siklus yang ke-10, UAKPA menyampaikan ADK, LRA, dan neraca termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara bulanan kepada UAPPAW untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya. Untuk semesteran dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, siklus yang ke-11, UAKPA, kantor pusat menyampaikan ADK, LRA, dan neraca, termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara bulanan kepada UAPPAE 1, untuk digabungkan setelah dilakukannya rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan apabila untuk semesteran dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Kemudian siklus yang ke-12, UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK ke UAPPBW untuk digabungkan setiap semester. Selanjutnya, siklus yang ke-13, UAKPB kantor pusat menyampaikan laporan BMN beserta ADK ke UAPBBE 1 untuk digabungkan setiap semester. Siklus yang ke-14, UAPPBW menyampaikan laporan BMN kepada UAPPAW setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPAW. Selanjutnya, ke-15, UAPPBW melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester. Selanjutnya, yang ke-16, UAPPAW menyampaikan ADK termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN dan bidang akhlak dan menyampaikan LRA dan neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. Selanjutnya, yang ke-17, UAPPAW menyampaikan LRA, neraca, dan ADK termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara triwulan kepada UAPPAEI E1 untuk digabungkan di tingkat eselon 1. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. Untuk siklus yang ke-18, Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. Kemudian yang ke-19, UAPPBW menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPBE 1 untuk digabungkan di tingkat eselon 1 setiap semester. Kemudian yang ke-20, UAPPBE 1 melakukan rekonsiliasi data BMN, UAKPBN,
PB kantor pusat dengan Kanwil DJKN setiap semester. Kemudian yang ke-21, Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke kantor pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat pemerintah pusat. Kemudian yang selanjutnya yaitu siklus yang ke-22, Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan laporan keuangan kuasa BUN setiap triwulan termasuk data bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan ke kantor pusat Ditjen PBN, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan rekonsiliasi dengan Kementerian Negara atau lembaga di tingkat pusat. Kemudian yang ke-23, UAPPB E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA E1 setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA E1. Kemudian UAPPB E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat Kementerian Negara atau lembaga di setiap semester. Kemudian yang ke-25, UAPPA E1 menyampaikan LRA, neraca, dan ADK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Untuk laporan semesteran ini dilengkapi dengan CALK. Kemudian apabila diperlukan UAPPA E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon 1 dengan Ditjen PBN di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA. Kemudian UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen Anggaran. Ditjen Anggaran 3 ini yang bertindak sebagai Biro Keuangan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Kemudian UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen PBN, Ditjen APK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat setiap semester. Kemudian DJA, Ditjen Anggaran 3 menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN, Ditjen APK setiap semester. Kemudian UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat Kementerian Negara atau lembaga ke Ditjen KN. Dan yang terakhir Ditjen KN menyampaikan laporan BMN kepada pemerintah pusat ke Ditjen PBN, Ditjen APK sebagai bahan penyusunan neraca pemerintahan pusat. Baik, sekian siklus dari sistem akuntansi pada instansi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Nur Syafaah. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.